Anda kembali bersama kami pemirsa, masih akan terus membahas mengenai zonasi tata ruang dan persetujuan bangunan gedung bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Denny Gunawan STMM. Beliau adalah Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUTR Kabupaten Bandung. Saya semakin menarik untuk bertanya kepada Pak Denny karena kita bicara mengenai perubahan nama saja dari IMB, izin mendirikan bangunan, kemudian berubah menjadi saat ini PBG atau persetujuan bangunan gedung. Kita jadi mengetahui ternyata memang saat ini masyarakat perlu tahu bahwa aturan-aturan atau persetujuan bangunan gedung ini sangat penting untuk kita sebelum mendirikan bangunan, apalagi berkaitan erat dengan usaha ya Pak. Seringkali kalau hotel mungkin bangunannya berapa tingkat gitu ya, atau mungkin daerah-daerahnya ini yang memang di daerah yang bangunannya heritage segala macam, ini kan semua tuh ada aturannya. Masyarakat tidak boleh sembarangan untuk membangun begitu ya. Mungkin boleh Pak kita bahas kembali apa sih sebetulnya yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dalam ketentuan zonasi tata ruang dan juga persetujuan bangunan gedung atau PBG ini. Ada ketentuan baru mungkin sejauh ini Pak? Jadi gini ya, ini mungkin informasi aja buat masyarakat. Selama ini kan masyarakat kalau membangun itu kan karena dia merasa tanah milik dia, dia punya uang, dia bangun aja. Suka-suka hati aja gitu ya? Artinya tidak melihatkan ini pola ruangnya boleh atau tidak. Kemudian secara regulasi boleh atau tidak. Nah, mungkin langkah pertama yang perlu disiapkan oleh masyarakat apabila akan memajukan suatu PBG atau persetujuan pembangunan gedung. Pertama, mereka itu harus mengetahui dulu, mereka mau bikin apa sih? Apakah mau bikin rumah tinggal? Apakah mau bikin perumahan? Apakah mau bikin perkantoran? Apakah mau bikin usaha? Atau hanya mau berkebun? I see. Jadi dari awal harus tahu dulu dia mau bikin apa. Betul. Setelah tahu, kalau sekarang ada yang namanya dimata KBLI kan. Jadi berdasarkan KBL-nya apa. Setelah mereka tahu mau bikin apa, mereka melakukan cek zonasi. Cek zonasi ke kita. Untuk cek zonasi ada dua cara yang bisa dilakukan, Bu. Yang pertama, kebetulan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, untuk Kabupaten Bandung yang namanya RDTR maupun RTR itu sudah terintegrasi dengan OSS. Artinya dengan membawa smartphone aja dia ada kuota, tinggal buka Gistaru, buka Indonesia, Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tentuin mau bikin kecamatan mana. Udah canggih banget begitu ya sekarang. Begitu masuk, klik, sudah keluar pola ruangnya. Boleh dan enggak. Yang kedua, apabila kan tidak semua orang paham ya. Tidak semua orang paham tentang itu, maka mereka bisa langsung kontak ke kita melalui hotline penataan ruang, hotline tata ruang. Ibu tinggal bikin Sherlock, kirim ke kita, insya Allah dalam waktu 15 menit sudah ada jawabannya. Anda mau bikin apa? Boleh atau tidak boleh? Jadi itu langkah pertama yang perlu diketahui oleh para warga dalam melakukan satu perizinan pembangunan gedung. Yang kedua, setelah Bapak mengetahui, oh ini saya boleh di sini mau bikin perumahan kan? Atau mau bikin industri boleh. Maka langkah selanjutnya mereka itu melakukan yang namanya daftar ke OSS dulu. Di OSS sehingga mereka akan mendapatkan nanti notifikasi baik itu KKPR maupun PKKPR. Istilahnya KRK dulu dah. Setelah memiliki itu, setelah beres itu kan ada kajian karena sebutnya izin tiga syarat utama untuk mendirikan bangunan gedung. Yang pertama dia harus memiliki KRK, yang kedua dia harus memiliki persetujuan lingkungan, yang ketiga PBG. Misalkan Anggap 2 poin itu sudah beres Bu ya, sudah dia pola ruangnya sudah punya, kajian lingkungan sudah punya, dia langsung maju ke yang namanya melakukan PBG atau IMB dulu kan. Pertama, sekarang itu perbedaan PBG dengan IMB, kalau IMB itu kan hanya tatap muka. Orang daftar ke loket. Betul. Saya masih ingat pernah bikin IMB soalnya. Modal ke loket, kita transaksi dan sebagainya, transaksi jurnal dengan petugas, mana persyaratannya, itu kan. Ada komunikasi terjalin. Nah, sehingga interaksi bukan transaksi, interaksi langsung antara pemohon dengan petugas. Pak ini persyaratan itu waktu zaman IMB. Sekarang zaman PBG orang tidak lagi ada interaksi Bu. Orang tinggal langsung membuka namanya SIMBG, ada plafon namanya SIMBG itu kan gini. Mereka tinggal membuka SIMBG itu. Di plafon SIMBG, simbg.go.id kalau tidak saya, tinggal dibuka. Itulah waktu muncullah beberapa persyaratan. Mulai dari persyaratan identitas pemohon,
kemudian surat tanah, KRK, bentuk bangunan dan sebagainya. Ada 11 persyaratan yang nanti akan tampil dalam simbg.go.id. Oke, menarik. Tapi si pemohon itu harus memiliki akun. Jadi bikin akun dulu ya pastinya. Ya. Oke. Kalau misalkan tidak bisa, bisa dibantu oleh Dinas PUTR, Bu, dalam arti bidang bangunan gedung. Beliau menyiapkan beberapa operator untuk membantu pembuatan akun. Sehingga dengan PBG ini tidak ada lagi interaksi langsung antara pemohon dengan petugas. Jadi sistemnya sudah terintegrasi semuanya gitu ya? Sehingga transaksi-transaksi dalam tanda petik yang merugikan pemohon itu sudah bisa terhindarkan dengan adanya PBG. Karena sudah jelas lah. Orang sudah tidak bisa lagi ada yang disembunyikan. Saya kan berbasis sistem semua. Betul. Sehingga interaksi kita itu hanya sebatas interaksi dalam di dunia maya, apa peserta jadwal dan sebagainya. Kalau semua berdasarkan sistem yang sudah terpasang oleh kementerian, Bu. Oke, semuanya sudah terintegrasi bahkan dari Kementerian Pusat. Ini menarik ketika kita bahas mengenai transisi ya dari IMB kemudian sekarang dengan PBB. Di mana saat ini memang sudah mulai interaksinya sudah mulai berkurang sehingga karena sistemnya sudah lebih terintegrasi, sudah lebih high tech gitu ya Pak. Jadi nggak bisa lagi yang ditutup-tutupin. Kalau kata Bapak tadi bilang, nggak bisa lagi ada yang cheating-cheating lagi gitu ya. Tapi menarik Pak, bagaimana akhirnya Dinas PUTR sendiri berupaya untuk mungkin lebih mengamankan kembali, kemudian juga lebih menertibkan kembali dalam sistem penerapan dengan transisi dari IMB kemudian sekarang menjadi PBG ini. Apa yang sering dilakukan sejauh ini, Pak? Ya, ini kan satu tantangan buat Dinas PUTR dalam hal ini bidang bangunan gedung untuk mengimplementasikan daripada turunan Undang-Undang UCK itu. Sebutlah titik motor Undang-Undang UCK, Bu. Undang-Undang UCK berkeluar 2021, ada revisi 2023, itu disitulah cikal bakalnya sekarang ada SIMBG dan sebagainya. Menarik ya. Jadi kita melakukan adaptasi, Bu. Yang asalnya manual menjadi elektronik. Yang asalnya tatap muka menjadi orang suruh mengupload secara pribadi. Betul. Sehingga ada beberapa tantangan yang dilakukan oleh Dinas PUTR untuk meningkatkan orang pemahaman tentang PBG. Pertama, pimpinan dalam hari ini Pak Kadis PUTR, beliau memberikan beberapa terobosan, Bu, untuk mensosialisasikan daripada pentingnya PBG. Satu, kita langsung on the spot, Bu, ke tiap kecamatan. Kita diborong semua. Jadi ke kewilayahan langsung ya? Langsung ke wilayahan. Kita bikin stand di situ, orang silakan mendaftar. Kalau nggak bisa, orang silakan kita bina untuk kita bimbing untuk membuat akun. Yang kedua, selain daripada kita on the spot ke wilayah kecamatan berdasarkan administrasi, kita dalam setiap event yang dilakukan di lingkungan Pemda, kita buka stand juga, Bu. Stand khusus untuk PBG dan zonasi ruang. Untuk edukasi, untuk yang mau daftar pun silahkan langsung kita layani. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita juga menyediakan layanan hotline maupun line tree ya. Tiap bidang ada layanan hotline yang bisa dihubungi apabila ada kendala dalam melakukan PBG maupun pola ruang, pengecekan pola ruang. Dan itu dilakukan. Dan mungkin ini salah satunya, Bu. Salah satunya kita sudah beberapa ke stasiun televisi kita gitu ya? elektronik, kita langsung menyapa warga, menyapa masyarakat. Ini pentingnya PBG, ini apa regulasi yang digunakan. Artinya beberapa cara kita lakukan. Tujuannya satu, supaya orang lebih paham lagi. Satu, pentingnya daripada PBG, pentingnya pemahaman tentang zonasi ruang, dan terakhir, supaya informasi itu tidak terputus lah. Betul. Orang semakin pintar dengan sendirinya gitu, Bu. Tapi ini menarik sekali ya, karena memang kalau kita bicara mengenai penataan ruang, apalagi wilayah Kabupaten Bandung ini kan cukup luas ya Pak, begitu ya. Kita berharap tentunya dengan masyarakat yang sudah semakin teredukasi dengan hadirnya sistem baru begitu, atau regulasi baru dengan persetujuan bangunan gedung atau PBG ini, akhirnya nanti juga tata ruang di Kabupaten Bandung semakin indah, tertata rapi dan lain sebagainya ya. Pasti ada harapan seperti itu. Tapi tentunya kita juga berharap bahwa edukasi yang dilakukan atau sistem jemput bola ini tampaknya ya, langsung untuk supaya lebih masyarakat lebih teredukasi ini bisa tersampaikan dengan baik. Tapi ada beberapa pertanyaan yang juga ingin saya tanyakan untuk kita juga semakin mengetahui lagi sejauh ini mungkin ada tidak mungkin tantangan yang dihadapi dalam hal ini adalah untuk
untuk mengedukasi atau mengatasi kendala yang dihadapi dari Dinas PUTR. Terutama kita tahu bahwa seringkali mungkin ada masyarakat yang masih belum tanggap dengan teknologi atau mungkin masih belum melengkapi dokumen dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas bersama mengenai hal tersebut. Kita masih akan terus membahas mengenai tema perbincangan malam hari ini pemirsa terkait dengan zonasi tata ruang dan persetujuan bangunan gedung. Tetap bersama kami. Kami masih akan terus berbincang bersama dengan Dinas PUTR Kabupaten Bandung.